Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala wurdin waladin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah teman-teman, perkenalkan, saya Yuharoma sebagai guru BK baru kalian di sekolah ini. Adapun tujuan saya datang ke sini itu saya ingin membagikan DCM. Nah teman-teman, ada yang udah tahu belum sih apa sih DCM itu? Nah jadi saya sedikit jelaskan dulu ya secara lebih ringkasnya. Jadi DCM itu merupakan daftar cek masalah yang di dalamnya ini memuat beberapa item pernyataan mengenai permasalahan teman-teman semua. Adapun DCM ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan teman-teman semua. Nah, adapun cara pengerjaannya di DCM ini terdapat kolom iya atau tidak. Nanti saya bagikan, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, ada kolom iya dan tidak. Teman-teman sebelumnya harus membaca terlebih dahulu secara jelas dan benar-benar pahami apa pernyataannya. Kemudian jika pernyataan ini relate dengan teman-teman semua, teman-teman silakan checklist di kolom iya. Adapun jika pernyataan ini tidak relate dengan teman-teman, nah bisa di checklist di kolom tidak. Dari penjelasan yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Sebelum saya membagikan ini, saya minta teman-teman untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya. Jadi sekarang saya bagikan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, semuanya sudah kebagian satu orang satu lembar DCM-nya ya. Nah, silakan teman-teman semua isi DCM itu semua pernyataannya. Adapun jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Silakan teman-teman, selamat mengerjakan. A few moments later. Nah, semuanya sudah selesai ya. Saya ambil terlebih dahulu. Oke teman-teman, semuanya sudah mengumpulkan semua DCM-nya? Oke, terima kasih ya teman-teman semua. DCM sudah saya pegang kembali dan nanti saya akan olah, saya akan analisis datanya untuk keperluan teman-teman semua, untuk agar permasalahan teman-teman teratasi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki tahap pengolahan data. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu nama-nama klien dan per bidang masalah. Nah, P1 ini adalah pernyataan 1, P2 pernyataan 2, hingga seterusnya. Pada P1 ada 5 orang klien yang menyetujuinya. P2 6 orang klien yang menyetujui. P3 7 orang klien. P4 2 orang klien. P5 6 orang klien. P6 4 orang klien. P7 juga 4 orang klien. P8 hanya 2 orang. P9 juga hanya 2 orang. Nah, selanjutnya NM di sini adalah jumlah butir yang menjadi masalah individu. N adalah jumlah butir pada topik masalah tersebut. Kemudian, persen ini didapatkan dengan menghitung NM dan N. Selanjutnya, keterangan atau predikat dari persen tersebut. E berarti sangat bermasalah, C cukup bermasalah, D bermasalah, dan A tidak bermasalah.
Nah, selanjutnya bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Sama halnya dengan bidang sebelumnya. Setelah didapat datanya, maka dijumlahkan menggunakan rumus untuk mengetahui masalah yang sesungguhnya hingga mendapatkan persen dan predikatnya. Bidang-bidang selanjutnya pun sama seperti sebelumnya, sampai bidang yang terakhir. Nah, di sini sudah ditemukan presentasi paling tinggi dari setiap masalahnya, yaitu yang pertama pada asmara atau percintaan dengan presentasi tertinggi yaitu 100%. Kemudian yang kedua sosial dengan presentasi paling tinggi 89%. Selanjutnya masalah pribadi dengan tinggi 78%. Kemudian masalah belajar dengan tinggi 100%. Masalah masa depan dan cita-cita dengan tinggi 100%. Kemudian masalah masa depan dan cita-cita juga dengan persentase 100% juga. Kemudian selanjutnya masalah asmara atau percintaan dengan 80% juga. Selanjutnya masalah masa depan dan cita-cita dengan persentase 40%. Kemudian yang terakhir dengan masalah masa depan dan cita-cita dengan persentase 20%. Nah, setelah berhasil menganalisis permasalahan, maka saya buatkan program untuk teman-teman agar dapat terentaskannya permasalahan tersebut, yaitu ini dia. Nah, program bimbingan dan konseling SMK IT Ashifa. Bidang layanannya itu berupa karir, dengan tujuan layanannya peserta didik atau konseli mampu mengidentifikasi kecerdasan majemuk yang dimiliki. Peserta didik atau konseli dapat menjelaskan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sekolah lanjutan. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, dengan strategi layanannya itu menggunakan bimbingan klasikal. Materinya informasi kecerdasan majemuk, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dan medianya itu berupa PowerPoint, laptop, dan infocus. Evaluasinya berupa proses dan hasil. Kemudian bidang layanan yang kedua itu bidang layanan belajar. Tujuan layanannya itu untuk meningkatkan keterampilan belajar peserta didik atau konseli, membantu peserta didik atau konseli mengatasi masalah kesulitan belajar, dan meningkatkan motivasi dan disiplin belajar. Komponen layanannya berupa layanan dasar, strategi layanannya berupa layanan informasi, materinya menggunakan teknik belajar efektif dan manajemen waktu, metodenya menggunakan diskusi dan tanya jawab, medianya berupa PowerPoint, laptop, serta infocus, dan evaluasinya LAISEG. LAISEG itu layanan segera. Nah, kemudian yang ketiga itu bidang layanan pribadi, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik atau konseli tentang hubungan yang sehat, membantu mengatasi peserta didik atau konseli, mengatasi masalah asmara yang dihadapi, dan mengajarkan peserta didik atau konseli manajemen emosi dalam hubungan. Komponennya berupa layanan dasar, strateginya menggunakan layanan informasi, kemudian materinya itu mengenai karakteristik hubungan sehat, komunikasi efektif dalam hubungan, dan mengelola emosi. Metodenya itu workshop dan tanya jawab, medianya menggunakan buku, PowerPoint, laptop, dan infocus. Kemudian evaluasinya menggunakan LAISEG atau layanan segera. Nah, yang terakhir itu bidang layanan sosial yang bertujuan agar peserta didik atau konseli memiliki sikap-sikap sosial dalam berinteraksi sosial. Kemudian komponennya itu layanan responsif, strategi menggunakan konseling kelompok, materinya itu mengenai pembentukan sikap sosial, kemudian metodenya itu bermain peran atau sosiodrama, medianya berupa kostum, koran, dan aksesoris. Kemudian evaluasinya yaitu LAISEG atau layanan segera. Nah, itulah program-program yang diharapkan dapat mengentaskan permasalahan-permasalahan peserta didik atau konseli.